Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, kita masih menikmati umur panjang, dan saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Haleluya. Sangat penting buat kita ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Percayalah, sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Ada amin. Kalau kita ada dalam situasi yang sulit, menerima laporan yang buruk dari dokter, mungkin menerima laporan yang buruk tentang kondisi usaha kita, pekerjaan kita yang mungkin sedang bangkrut, dan lain sebagainya, jangan bangkitkan keputusasaan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus bisa melihat bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki jawaban. Apa jawabannya? Masa depan kita pasti cerah. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Maka Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita memiliki iman karena kita mengharapkan. Kita mengharapkan karena pengharapan kita ada di atas dasar yang teguh. Apa dasar yang teguh itu? Darah Yesus Kristus sudah tercurah. Orang dunia mungkin berkata, jangan PHP lah, jangan PHP. Mereka tidak mengerti bahwa pengharapan kita memiliki dasar yang teguh. Darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Sekalipun kita ada di dalam masa yang sulit, sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami sesuatu masalah, pergumulan, kita akan tetap berpikir optimis. Karena kita tahu, kita akan melewati lembahnya, bukan diam di dalam lembah itu. Daud pernah berkata di dalam Mazmur, sekalipun aku berjalan, bukan berdiam loh, tetapi berjalan melewati lembah. Mungkin sekarang kita ada di dalam lembah, tetapi kita tidak berdiam di dalam lembah. Kita berjalan melewati lembah. Dan kita tidak berjalan sendirian. Kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kemurahan dan kebajikan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan, kemurahan dan kebajikan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti di sini terjemahan di dalam bahasa aslinya adalah memburu kita. Kita tidak bisa mengelak. Kemanapun kita melangkah, kemurahan dan kebajikan Tuhan memburu kita. Wow, luar biasa. Ada banyak orang yang berpikir dan mereka tidak percaya kalau ketika mereka ada di dalam lembah, ketika mereka ada di dalam situasi yang sulit, ketika mereka ada di dalam situasi yang sukar, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka ketika mereka hidup benar, mereka hidup kudus. Tuhan tidak ada bersama dengan mereka ketika mereka berbuat salah, ketika kita gagal, ketika kita terjatuh di dalam dosa. Beginilah cara dunia memandang Allah. Allah hanya bersama-sama dengan kita kalau kita berbuat benar. Allah hanya bersama-sama dengan kita kalau kita selalu berhasil. Allah hanya bersama-sama dengan kita kalau kita berbuat sesuatu yang benar. Dia Allah yang di gunung, bukan Allah yang di lembah. Ini yang iblis katakan, yang selalu disampaikan, diingatkan kepada kita. Ketika Daud mengalahkan Goliat di lembah Tarbantin. Daud mengalahkan Goliat di lembah Tarbantin. Ingat bahwa Yesus pernah berkhotbah di atas bukit. Selesai Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus turun dari bukit ke lembah. Yesus mentahirkan orang kusta. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus turun dari gunung ke lembah. Yesus membebaskan seseorang anak yang kerasukan setan. Tuhan kita bukan hanya Tuhan di atas gunung, tetapi juga Tuhan di dalam lembah. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ketika kita ada di dalam lembah, mengalami saat-saat yang sulit, ketika kita ada di dalam titik yang paling rendah di dalam hidup kita, sekalipun hidup kita hancur-hancuran,
Sekalipun suatu saat mungkin kita terjatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan akan datang memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang di atas gunung, tetapi juga Tuhan yang ada di dalam lembah. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menyertai kita di saat kita benar, tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang menyertai kita di saat kita gagal dan terjatuh. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Shalom.